Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi pertama-tama aku mau perkenalkan diri dulu. Nama aku Rida Putri, biasa dipanggil Rida. Jadi aku adalah mahasiswa psikologi angkatan 2017. Jadi udah lama banget aku nggak upload video dari first video aku. Jadi di video kali ini aku memutuskan untuk sharing tentang pengalaman aku, apa yang udah aku dapat di kuliah, apa yang sudah aku dapat di pengalaman magang aku, kemudian di pengalaman part-time dan organisasi aku di kampus. Oke, jadi buat kalian yang baru aja lulus kuliah atau fresh graduate, atau kalian yang lagi nyari-nyari kerjaan, atau kalian juga yang lagi nunggu panggilan interview, kalian bisa banget nih tonton video aku untuk tahu apa aja sih tahapan-tahapan dalam proses seleksi karyawan. Nah, sebelum lanjut, kalian subscribe dulu ya channel aku. Proses seleksi karyawan, apa aja sih tahapan-tahapannya? Oke, yang pertama itu ada screening your CV, kemudian ada interview bersama HR, yang ketiga ada interview bersama user, kemudian ada psikotes, yang kelima ada offering salary dan medical check up, dan yang terakhir ada tanda tangan kontrak. Pertama, screening your CV. Di tahap screening your CV ini, itu adalah tahapan di mana CV-CV kalian akan direview oleh HR. CV yang sudah kalian kirimkan perusahaan nantinya akan direview oleh HR. Nah, HR ini hanya membutuhkan waktu 10-15 detik aja nih untuk nge-review CV kalian. Kenapa? Karena HR nggak punya banyak waktu. Mereka harus mereview banyak sekali pelamar-pelamar, CV-CV pelamar yang ada. Jadi mereka hanya melihat atau mereview CV kalian itu selama 10-15 detik aja per CV ya. Oke, jadi kenapa sih cuma 10-15 detik aja HR membutuhkan waktu untuk mereview CV kalian? Nah, dari pengalaman aku nih di kantor, pengalaman magang aku, jadi kita itu punya banyak banget CV yang harus direview. Jadi, kalau misalkan kita kelamaan, itu bakal memakan waktu yang lama. Jadi, kita patokannya adalah sesuai dengan kualifikasi yang diminta. Kalau misalkan nih, kalian lulusan D3, tapi sebenarnya kualifikasi yang diminta itu S1. Jadi kita bakal langsung mengabaikan CV kalian atau kita bakal buang langsung CV kalian. Gak mau kayak gitu kan? Jadi kalian jangan pernah mengapply kerjaan yang gak sesuai dengan kualifikasi yang diminta. Selain itu, pastikan juga CV kalian on point. Jadi memang menarik untuk kita lihat dan menarik untuk kita review. Tahapan kedua, yaitu interview bersama HR. Jadi, interview bersama HR ini, kalau CV kalian udah oke, HR akan menghubungi kalian langsung untuk menjadwalkan kalian interview bersama HR. Nah, interview bersama HR ini itu bertujuan untuk mengetahui skill dan kepribadian kalian secara dalam. Jadi, benar nggak sih apa yang kalian tulis di CV itu sesuai nggak sih dengan diri kalian yang sebenarnya? Maka dari itu, kalian harus benar-benar jujur dalam pembuatan CV. Jadi kalian gak boleh banget punya mindset kalau buat CV tuh udahlah tulis-tulis aja, asal penuh aja. Itu gak boleh banget. Kalau misalkan emang penuh tapi sesuai dengan diri kalian, ya itu it's okay gitu. Tapi kalau misalkan kalian penuh-penuh aja tapi ternyata itu gak sesuai dengan skill yang kalian punya, itu jangan pernah banget, karena nanti ketahuan loh di interviewnya. Next, yang ketiga, ada interview bersama user. Nah, untuk proses interview bersama user ini, kalau misalkan kalian sudah lolos nih, CV udah bagus, kemudian interview bersama HR, kalian udah sesuai dengan CV kalian, skill-skill dan kepribadian kalian udah cocok nih menurut si HR. Jadi HR akan menghubungi kalian lagi untuk interview bersama user. Nah, kalian tahu nggak sih user itu siapa sih? Nah, user itu adalah pengguna kalian atau atasan kalian langsung. Jadi user itu yang akan memberikan kalian kerjaan langsung gitu loh. Jadi dia adalah ya atasan langsung kalian gitu. Maka dari itu, kalian harus menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh user pada saat interview bersama user itu
secara jujur. Jadi kalian gak boleh banget bohong-bohong, karena nantinya kalian akan bekerja di bawah dia langsung. Jadi kalau misalkan kalian bilang saya punya skill A nih, tapi ternyata waktu kalian sudah bekerja skill yang kalian punya itu B, jadi nanti akan dipertanyakan oleh user kalian, atau nanti bahkan bisa menjadi konflik. Nah, misalkan kalian udah lolos di tahap screening CV, kemudian sudah lolos juga di tahap interview bersama HR, tapi kalian selanjutnya dipanggil untuk interview manajemen atau interview direksi. Nah, sebenarnya interview manajemen atau interview direksi itu adalah interview bersama user, cuma istilahnya aja yang beda. Jadi, setiap perusahaan itu beda-beda istilahnya. Ada yang interview bersama user, ada interview manajemen, dan interview direksi. Nah, yang sering banget jadi pertanyaan itu, kenapa sih HR suka prosesnya lama banget? Kadang mereka bilang, ditunggu ya 2 minggu lagi pengumumannya, atau ditunggu ya 2 minggu lagi kabarnya, kayak gitu. Kenapa sih? Jadi, kenapa HR bilang 2 minggu lagi? Sebenarnya komunikasi antara HR dan user itu membutuhkan waktu yang lama, karena user biasanya tuh suka galau menentukan siapa kandidat yang tepat dan cocok untuk bekerja langsung di bawahnya. Atau juga biasanya user suka sibuk nih, sibuk keluar kantor, sibuk meeting, jadi itu membutuhkan waktu yang lama untuk HR mendapatkan final result dari si user. Tahapan keempat yaitu psikotes. Di tahap psikotes ini itu biasanya dibagi menjadi 2, ada psikotes profiling dan ada juga psikotes seleksi. Untuk psikotes seleksi, psikotes ini biasanya dilakukan di awal setelah screening CV kamu. Jadi sebelum dipanggil interview bersama HR itu biasanya kalian diminta untuk mengerjakan psikotes baik secara online maupun langsung di perusahaan tersebut. Jadi psikotes seleksi ini itu bertujuan untuk screening awal, makanya itu dilakukan di awal sebelum interview biasanya. Oke, untuk psikotes profiling itu biasanya dilakukan setelah interview bersama user. Jadi sambil menunggu hasil dari interview bersama user, biasanya kalian diminta untuk mengerjakan psikotes profiling ini. Nah, psikotes profiling ini itu bertujuan untuk mengetahui kepribadian kalian secara utuh. Masing-masing perusahaan itu memiliki urutan tahapan-tahapan proses seleksi karyawan itu berbeda-beda. Jadi ada yang proses psikotesnya itu digabung jadi satu, ada juga yang memang dipisah gitu. Jadi ada yang sebelum, kemudian ada yang sesudah interview. Jadi ada psikotes 1 dan psikotes 2. Berdasarkan pengalaman aku pernah ikut psikotes yang seleksi dan profiling itu digabung. Nah, itu aku ngerjainnya sebelum proses interview bersama HR gitu. Kebanyakan nih biasanya orang-orang tuh nanya, apa sih tipsnya untuk pengerjaan psikotes? Gimana sih caranya biar hasil kita tuh maksimal dalam pengerjaan psikotes, atau kita bisa lulus dari tes psikotes ini? Jadi sebenarnya tipsnya itu cuma kalian tidur yang cukup sehari sebelum tes psikotes tersebut, karena kalian harus mengerjakannya itu dengan kondisi yang fit. Jadi kalian juga harus sarapan tuh sebelum melakukan psikotes. Ya kalau psikotesnya pagi sarapan ya, tapi kalau misalkan psikotesnya sore, yang penting kalian harus makan dulu, jadi harus dalam keadaan yang fit. Jadi nggak ada tips-tips kayak caranya tuh gimana, harus ngerjainnya gimana, itu sebenarnya nggak ada. Kalian harus jadi diri kalian sendiri, kalian harus jawab sesuai dengan diri kalian sendiri. Selanjutnya di tahapan kelima yaitu ada offering salary dan medical check up. Proses offering salary ini biasanya ada yang bersifat konvensional dan ada yang bersifat modern nih. Nah, untuk yang bersifat konvensional ini biasanya kalian akan dipanggil untuk menemui HR dan kalian berdiskusi langsung bersama HR untuk mendiskusikan gaji kalian. Sedangkan untuk yang bersifat modern itu kalian biasanya bisa melalui telepon atau kalian bisa di email. Jadi kalian berdiskusi tidak secara langsung atau tidak tatap muka. Yang tidak boleh
kalian lakukan pada saat proses offering salary itu adalah kalian mengajukan angka yang kalian inginkan sebelum HR mengajukan angka yang mereka tawarkan. Selanjutnya, proses medical check up. Nah, di proses medical check up ini biasanya kalian akan dihubungi oleh HR dan diberikan surat pengantar untuk melakukan medical check up. Biasanya ada perusahaan yang memang punya kerjasama dengan rumah sakit, ada juga yang tidak punya kerjasama. Nah, jadi biasanya akan diarahkan oleh HR, kalian harus kemana dan membawa surat pengantar tersebut. Selain itu juga biasanya ada perusahaan yang memang menanggung biaya dari medical check up tersebut, tapi ada juga yang menggunakan sistem reimburse atau kalian menggunakan biaya sendiri. Nah, saat kalian udah dijadwalkan nih oleh HR untuk melakukan medical check up, kalian harus benar-benar menjaga kesehatan kalian agar hasil tes medical check up tersebut baik dan kalian bisa lolos ke tahap selanjutnya. Tahapan yang terakhir, yang keenam, yaitu tanda tangan kontrak. Nah, kalau kalian sudah ada di tahap tanda tangan kontrak, berarti kalian sudah lolos dan sudah dinyatakan diterima oleh perusahaan tersebut. Jadi, kalian harus benar-benar teliti dan jeli dalam melihat kontrak yang diberikan oleh perusahaan. Jadi, biasanya di kontrak tersebut ada poin-poin yang diberikan oleh perusahaan. Itu berisikan hak dan kewajiban yang kalian dapat dari perusahaan tersebut. Jika ada yang kalian belum mengerti atau kalian merasa janggal dari poin-poin tersebut, kalian bisa tanyakan ke HR untuk mengetahui maksud yang sebenarnya dari poin yang kalian tidak mengerti tersebut. Karena hati-hati jika kalian sudah menandatangani kontrak dan kalian baru protes setelah kalian sudah tanda tangani, kalian bakal melalui jalur hukum. Jadi, sebelum tanda tangan kontrak, kalian harus benar-benar baca ya poin-poinnya. Nah, sekian informasi yang bisa aku sampaikan terkait proses seleksi karyawan. Kalau misalkan ada salah-salah kata atau mungkin aku ada keliru, mohon dimaafin. Kalian bisa komen di bawah ini untuk video apa selanjutnya yang bisa aku bikin, dan apa sih yang kalian mau tahu, misalkan tips-tips interview atau tips-tips pembuatan CV yang baik, itu kalian bisa komen di bawah sini. Kemudian kalau ada kritik dan saran, kalian juga bisa komen di bawah sini. Dan jangan lupa kalian subscribe channel aku dan klik tombol loncengnya untuk tahu lebih lanjut tips-tips seputar psikologi. Kemudian jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Sekali lagi terima kasih udah nonton. See you on my next video. Bye bye.